I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Shalom saudara-saudara kekasih, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak saudara-saudara untuk bersama-sama berdoa untuk kiranya Tuhan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih Engkau memberikan kami waktu, kesempatan untuk beribadah padamu Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing. Siapkan hati kami masing-masing Tuhan. Kami mohon juga Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Pimpin dalam puji-pujian kami, pimpin dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini juga Tuhan. Kami berdoa juga terlebih untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami, permohonan kami pada pagi hari. Kami mohon Engkau hadir, Engkau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat pagi. Kita senang kita dapat bersama-sama dengan keluarga mungkin di rumah masing-masing. Sungguh indah kalau kita bersama-sama dengan keluarga memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari. Tapi kita sesuatu yang lebih indah kalau kita bersama-sama dengan Yesus. Ada satu pujian mengatakan indah bersamamu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, walaupun di rumah kita masing-masing. Kita menyatakan Tuhan, betapa indah kalau Engkau bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh
dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita katakan kembali, kita katakan hanya dekat Allah, rasa tenang Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kita katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh indah
Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Di saat aku sendirian, di saat aku susah, dia selalu menemani diriku. Yaitu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ada satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita mau mempersiapkan hati kita karena darah Yesus. Mungkin pada saat ini ada saudara-saudara yang mengalami sakit atau mengalami pergumulan yang berat. Darah Yesus yang akan menyembuhkan. Ambil bagian. Biarlah kita mau nyanyikan lagu ini. Darahmu Yesus yang sudah menyembuhkan, yang sudah memulihkan. Sukacitaku penuh bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan
serahkan kepada hambanya yang akan memimpin perjamuan kudus pada pagi hari ini. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita juga kembali akan melakukan perjamuan kudus. Di bulan yang baru ini kita bersyukur kalau kita boleh diberi kesempatan untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk boleh sebentar ambil bagian dalam perjamuan kudus. Hendaknya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah boleh mempersiapkannya. Sebelumnya saya ingin membaca beberapa ayat terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-26 dan berikutnya dikatakan sebagai berikut. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita melakukan dengan hati yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita melakukan perjamuan kudus ini, bukan dengan hati yang layak dan berkenan, maka kita dianggap berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu kita tadi dikatakan hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mari kita sebentar berdoa menguji diri kita apakah hari ini kita layak. Ayat 29 tadi dikatakan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi sebenarnya kita semua dari latar belakang gereja manapun, kalau kita sudah bertobat, kita waktu dibaptis, ya, kita dikuburkan dalam kematian Tuhan, ketika kita keluar dari air, dibangkitkan dalam kuasa kebangkitannya, artinya kita mengakui tubuh Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh ikut ambil dalam perjamuan kudus ini. Dan mari Bapak Ibu sekalian, mari kita menguji diri kita. Kalau Tuhan mengingatkan sesuatu dalam hati kita yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan, mari kita belajar mentaatinya. Dan kita tahu kalau hati kita tidak menuduh kita sedang melakukan dosa atau kesalahan di hadapan Tuhan, pasti hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Namun mari kita lebih belajar taat kepada Tuhan. Saya tidak bisa melihat hati saudara, tapi Tuhan, Dia bisa melihat hati kita. Mari kita lakukan, karena apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan ini bukan sekedar untuk dilakukan hanya kebiasaan saja, tapi kita harus merenungkan ketika Tuhan mati di kayu salib, Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menjadi korban yang sempurna. Dia mati bukan hanya untuk satu manusia saja, tapi untuk segenap manusia yang masih hidup, diberi kesempatan kiranya boleh bertobat, boleh berbalik dari jalan yang jahat, karena Tuhan itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena itu kita bersyukur kalau kita boleh diberi kesempatan hari ini untuk boleh menjalankan perjamuan kudus ini. Dan tadi juga diingatkan di dalam ayat ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Karena itu kita perlu melakukannya sampai nanti Tuhan datang kembali untuk kedua kali. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita boleh lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh bersih, dan dalam keadaan hati yang layak dan berkenan. Kalau ada suami istri atau keluarga atau orang-orang yang hadir yang akan mengikuti perjamuan ini yang masih diingatkan sesuatu oleh Tuhan, mari kita lakukan. Lebih baik kita bereskan terlebih dahulu, karena perjamuan kudus ini akan selalu kita lakukan
Kalau kita dengan hati yang tulus dan berkenan, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Tuhan, mari kami sebentar akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan boleh menguduskan roti yang hendak kami makan, anggur yang hendak kami minum, karena ini semua mengingatkan kepada kami akan Engkau sebagai korban yang mulia, yang Engkau sudah menyerahkan dirimu untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus kami manusia yang berdosa ini. Kami tahu Tuhan, Kau sudah membayar dengan harga yang mahal. Kami bersyukur kalau kami sudah boleh menerima keselamatan yang daripadamu. Dan kami juga diingatkan bahwa kami perlu terus memberitakan kematian Tuhan kepada mereka yang belum diselamatkan. Mari Tuhan, Engkau berkati perjamuan kudus ini saat jemaat-Mu sedang menguji diri, berbicaralah kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada sesuatu yang perlu diselesaikan, berbicaralah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mau melakukan dengan hati yang benar dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita mau melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan juga di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami diingatkan bahwa Engkau sudah pernah mati untuk kami, menebus dosa kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang percaya yang terus boleh mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh diselamatkan itu bukan hasil pekerjaan kami, bukan hasil usaha kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar, kami boleh menjadi orang-orang yang diubah dari manusia lama menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Menjadi semakin hari kami boleh menjadi semakin serupa Kristus. Biarlah Tuhan, hidup kami boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Karena firman-Mu dalam 1 Korintus 11 ayat 26 tadi mengatakan, kalau kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingatkan tugas kami untuk membawa kabar baik, memberitakan Injil, membawa berita bahwa Engkau sudah mati juga bagi mereka yang belum diselamatkan, supaya semakin banyak orang-orang di sekitar kami yang boleh dimenangkan. Tolong Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di Jerman, juga jemaat-Mu yang ada di Belanda, kami sebagai gereja misi Indonesia, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang punya belas kasihan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mari Tuhan berkati supaya apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib masih berlaku sampai hari ini. Kasih karunia-Mu masih cukup untuk boleh menerima orang-orang masuk dalam kerajaan-Mu. Karena itu Tuhan, pakailah setiap kami yang sudah ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, supaya kami boleh dikuatkan karena darah-Mu berkuasa menyucikan hidup kami. Darah-Mu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Darah-Mu berkuasa melepaskan kami dari berbagai macam persoalan. Karena Tuhan yang kami sembah
bukan sekedar mati di salib, tapi Engkau juga bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan kemenangan-Mu atas maut, dan itulah yang menjadi ucapan syukur kami. Engkau sudah menang, hei maut, di mana sengat-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menang atas kuasa iblis. Karena itu biarlah kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang taat, setia dalam melakukan firman-Mu. Sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Mari Kau berkati kami, urapi hamba-Mu, Bapak PDP Ivan Sulaiman yang akan menyampaikan berita pada hari ini, firman-Mu pada hari ini, supaya kami boleh mempunyai telinga rohani, hati rohani yang baik, yang kami boleh fokuskan hanya kepada Engkau, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan kami juga bersedia melakukannya, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan berkati para keluarga juga bersama anak-anak, berkati juga generasi muda yang saat ini juga sedang mendengar firman-Mu. Urapi kami semua supaya hati dan pikiran kami boleh arahkan kepadamu, dan juga untuk saudara-saudara kami yang barangkali ada yang baru pertama kali ikut bergabung dalam ibadah GMI, berkati mereka juga supaya mereka boleh menjadi orang-orang percaya yang boleh mengalami berkat-berkat dari firman-Mu ini. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, puji syukur untuk sekali lagi Bapa, untuk beribadah, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Bila kami hati yang mau mendengar Tuhan. Biar Roh Kudus juga boleh mengajar dengan bebas, berotoritas, beracara dengan kami Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah Bapa firman Tuhan-Mu boleh mengajar pada kami, boleh menegur, mendidik, memberkati Bapa, memberi kesegaran yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom sekali lagi. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari seorang tokoh yang luar biasa, tokoh favorit saya, namanya Elia ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Don't Waver, Follow God. Ini diambil dari 1 Raja-Raja. Kita akan fokus ke 1 Raja-Raja 18, tapi saya akan mengambil dari beberapa ayat di ayat 16 dan 17 sebagai background ya, menggambarkan background Elia di mana dia disampai di 1 Raja-Raja 18. Nah, sebelum itu saya mau membacakan tentang subtema April ini adalah siap sedia dan makin teguh bertumbuh dalam firman, doa, pujian, dan penyembahan. Subtema ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan diambil dari Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amin. Ya, itu adalah ayat-ayat yang menjadi dasar dari subtema Maret dan April ini yang saya bacakan sekali lagi. Siap sedia dan makin teguh bertumbuh dalam firman, doa, pujian, dan penyembahan. Nah, bagaimana kita bisa semakin siap sedia dan bagaimana kita semakin bisa teguh bertumbuh dalam firman, doa, pujian, dan penyembahan? Kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang luar biasa namanya Elia ya. Tokoh ini Tuhan pakai dengan luar biasa di Perjanjian Lama, di masa-masa di mana penyembahan berhala menjadi sesuatu yang sangat umum. Ya, bahkan orang yang menyembah Tuhan susah ditemukan gitu. Nanti kita juga akan membaca bagaimana Elia merasa sendirian gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita coba buka sama-sama yuk. Kita akan buka mulai dari 1 Raja-Raja 16
Saya akan membacakan 3 ayat aja dari ayat 29, 30, dan 31. Ini sebagai memberi gambaran Elia dan hubungannya dengan Ahab ya. Ahab adalah raja yang berkuasa pada saat itu. Ayat 29 berkata, Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, ayat 29 inilah permulaan di mana Ahab naik menjadi raja menggantikan papanya Omri menjadi raja atas Israel ya. Raja Ahab ini sayang sekali raja yang jahat di mata Tuhan, seperti yang kita baca barusan, dan melakukan dosa-dosa Yerobeam bin Nebat ya. Dosa-dosa ini kalau dilihat apa yang dilakukan adalah seperti Yerobeam, mereka bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah patung ya, menyembah patung-patung yang dibuat Yerobeam. Yerobeam juga mengangkat orang-orang selain orang Lewi untuk menjadi imam-imam atas patung yang dibuat Yerobeam ya. Nah, bukan hanya itu, Ahab juga menikah dengan Isabel, anak raja orang Sidon ya. Dan melalui Isabel ini juga dibawa Baal. Jadi orang-orang Israel menyembah Baal, mengikuti Raja Ahab dan Ratu Isabel yang memimpin mereka, yang menjadi leader di masa itu ya. Dan ini membuat hati Tuhan sedih. Nah, terus kemudian kita lanjut ke 1 Raja-Raja 17. Di 1 Raja 17 ayat pertama berkata, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakannya. Nah, karena kejahatan Ahab dan Isabel, Tuhan lewat Elia menghukum Raja Israel. Dengan cara apa? Dengan cara menahan hujan. Jadi mulai dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 ini tidak ada lagi hujan yang turun di atas Israel ya. Nah, singkat cerita, biar tidak terlalu panjang, setelah Elia berkata demikian ke Ahab ya, Tuhan menyuruh dia pergi ke sungai ya. Dia tinggal di sana di sebuah sungai, dan Tuhan mengirimkan makanan, roti, dan daging lewat burung gagak. Dan Elia minum dari sungai yang Tuhan suruh tadi, di tempat yang Tuhan suruh tadi. Sampai suatu saat, ini bukan hanya 1 hari, 2 hari, bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi ini berjalan dalam hitungan tahun ya. Nah, setelah sekian lama, air sungai tempat di mana Elia menetap sementara itu kering. Jadi Tuhan itu kemudian menyuruh Elia pergi ke suatu tempat. Tuhan berkata demikian. Ini saya lanjut di 1 Raja-Raja 17 di ayat 8 dan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, kisah janda di Sarfat ini menurut saya satu kisah yang lumayan terkenal ya, lumayan banyak dibahas juga. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya, bahwa firman Tuhan itu berkata kepada Elia untuk pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ini di ayat 9. Saya sudah baca bagian ini berkali-kali, tapi kali ini yang menarik perhatian saya adalah di ayat 9 berkata Sarfat ini termasuk wilayah Sidon. Dan di 1 Raja-Raja 16 sebelumnya kita baca bahwa Isabel dari
dari keturunan Raja Sidon gitu ya. Berarti ini tempat yang sama, kurang lebih daerah atau negeri yang sama tempat asalnya Isabel. Nah, saya kemudian gali-gali mencari tahu apa sih wilayah Sidon. Ini dikatakan bahwa wilayah Sidon ini adalah wilayah tempat pusat penyembahan Baal ya. Pusat penyembahan Baal ya. Makanya Isabel bisa membawa Baal ke Israel karena dia berasal dari sana gitu. Menurut saya kenapa kok Tuhan tuh mengirim Elia ke janda di Sarfat, janda di Sidon gitu, janda di tempat di negeri yang lain. Emang di Israel nggak ada janda yang bisa menampung Elia gitu. Tapi saya rasa Tuhan itu pasti punya maksud gitu. Kondisi Israel pada saat itu mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung yang dibuat dari zaman Yerobeam dan termasuk juga Baal yang dibawa oleh Isabel gitu ya. Dan penyembahan Baal ini dimulai dari negeri Sidon dan Tuhan mengirim Elia ke Sidon karena Tuhan tuh mau menyelesaikan masalah itu langsung di akarnya ya, langsung di tempat di mana sumber permasalahan itu ada gitu ya. Makanya kalau nanti teman-teman silahkan baca di rumah setelah ibadah, mungkin bisa diteliti lebih jauh lagi apa sih yang terjadi di 1 Raja-Raja 17, di mana janda ini seperti yang firman Tuhan katakan, yang kita baru baca di ayat 9 ini, dia menampung Elia, menyediakan makanan dan minum. Walaupun pada awalnya janda ini berkata, dia tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit, dia mau membuat roti, dan setelah itu dia dan anaknya akan menunggu ajal begitu ya. Tapi firman Tuhan lewat Elia berkata bahwa tepung dan minyaknya itu tidak akan habis gitu. Dan itu benar terjadi setelah janda ini dengan iman membuat roti dan membagikan kepada Elia roti dan maksud saya tepung dan minyaknya itu tidak habis selama kekeringan ini masih berlangsung ya. Nah terus di 1 Raja-Raja 17 juga dicatat bahwa ketika Elia masih nginep di tempatnya janda ini, anak janda ini meninggal gitu ya karena suatu penyakitnya. Dan oleh kuasa mukjizat anak ini dibangkitkan lagi, hidup kembali, dan janda di Sarfat ini yang sayang sekali tidak disebutkan namanya memuji Allahnya Elia ya, di mana seorang anak yang meninggal bisa dihidupkan kembali dengan sehat, dengan baik. Menurut tradisi orang Israel, anak ini yang nantinya jadi Yunus ya, yang Tuhan panggil untuk dipanggil ke Niniwe. Itu menurut tradisi Israel, tidak dicatat di 1 Raja-Raja 17 ataupun 18. Nah, itu sedikit background, latar belakang, di mana Elia menghadapi kondisi bangsa Israel yang pada saat itu menyembah berhala, menyembah Allah yang lain, bukan Allah yang hidup. Sehingga juga lewat Elia, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringannya, dan tidak ada hujan. Dan selama itu juga Tuhan menjaga Elia dengan tanda dan mukjizat lewat makanan yang dikirim oleh burung gagak, daging dan roti, ataupun dijaga melalui janda di Sarfat, minyak dan tepung yang sisa sedikit itu tidak habis dimakan selama kekeringan ini. Ya, jadi kalau menjadi anaknya Tuhan, menjadi orang yang disayangi Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan ya, seperti yang dicatat di Matius 6 ayat 30 dan sampai 33 ya. Nah, tapi itu bukan fokusnya kita. Fokusnya kita adalah bagaimana Elia menghadapi bangsa Israel di 1 Raja-Raja 18. Mari kita lanjut ke 1 Raja-Raja 18. Nah, di ayat pertama ditulis, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga.
Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi setelah 3 tahun lebih, Tuhan bilang, oke, waktunya sudah cukup, saatnya hujan. Tuhan mau memberi hujan lagi. Tapi Tuhan tidak serta-merta langsung mengirimkan hujannya. Tuhan mau, yang penting itu adalah segenap bangsa Israel itu berbalik, bertobat. Segenap bangsa Israel itu melihat siapa itu Tuhan sebenarnya. Maka Tuhan itu menyuruh Elia, berfirman kepada Elia untuk kamu pergi ke menemui Raja Ahab ya. Nah, saya langsung loncat ke ayat 17. Saya bacakan. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ya, seringkali begini ya. Dirinya sendiri yang salah tapi menuduh orang lain. Gampang kita melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan diri sendiri susah dilihat. Yang di sini yang salah adalah Ahab, di mana dia sebagai raja memimpin bangsa Israel. Dia menyembah berhala. Dia menikah dengan Isabel, membawa Baal ke bangsa Israel. Tapi dia menuduh Elia yang menyebabkan kekeringan itu, mencelakakan Israel. Lalu ayat 18 berkata, jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kamu keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ayat 19, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ya, jadi Tuhan, Elia menantang nih, menantang kepada Ahab, Raja Ahab, karena Raja Ahab ini dia menyembah Baal, dia menyembah berhala-berhala, tapi apakah dia tahu siapa Allah yang sebenarnya, siapa Allah yang berkuasa? Demikian juga buat seluruh bangsa Israel gitu. Maka Elia meminta Ahab untuk mengumpulkan seluruh nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 dan nabi Asyera yang 400 ke Gunung Karmel. Jadi ayat 20 saya bacakan lagi, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Jadi mereka semua kumpul ya di Gunung Karmel. Kira-kira hampir 1000, yang 450 tambah 400, 850 itu dari nabi-nabi Baal dan Asyera, belum lagi segenap orang Israel yang ikut datang ke sana ke Gunung Karmel untuk melihat apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, lalu ayat 21 berkata, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ya, kalau bagian ini yang saya ambil sebagai judul untuk perenungan hari ini. Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Nah, timpang dan bercabang hati dalam versi bahasa Inggrisnya berkata waver ya. Makanya judulnya pagi hari ini adalah don't waver ya. Ayo, jangan bimbang hati, jangan timpang hati. Untuk hari-hari ini kita masih menghadapi pandemi. Hari-hari ini mungkin kita ada tantangan tersendiri, mungkin sakit penyakit, mungkin situasi di pekerjaan, mungkin situasi masa depan, studi, dan banyak lain hal segalanya. Jangan timpang hati apapun situasi yang kita hadapi, seperti Elia, dalam situasi kekeringan pun, Tuhan masih jaga dia. Demikian juga dalam segala permasalahan kita, Tuhan jaga, Tuhan bawa kita, Tuhan yang punya jawaban untuk semuanya itu. Jadi jangan timpang dan bercabang hati, mari kita ikut Tuhan ya, Tuhan kita yang hidup. Nah, tapi bangsa Israel ketika ditanyakan atau ditantang oleh Elia untuk ikut Allah atau ikut Baal, tidak menjawab, tidak berani dengan tegas berkata, aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut Allah gitu. Ya, maka lanjut di ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jadi Elia merasa sendirian gitu. Banyak sekali nabi-nabi Baal, tapi dia merasa sendirian. Ya.
mungkin sedikit menggambarkan kondisi kita semua saat ini ya. Kita di saat pandemi, lockdown, masih ikut ibadah di rumah, hari Minggu ikut ibadah di rumah. Orang-orang di luar belum tentu ada yang ibadah, belum tentu ada yang mencari Tuhan. Mungkin ada yang asyik melakukan hal yang lainnya gitu. Ya, ini menggambarkan kita mungkin merasa berbeda sendiri dengan orang sekitar kita, mungkin di sekolah, mungkin di tempat kerja, mungkin di lingkungan di mana kita berada, kita mungkin satu-satunya yang menyembah Tuhan gitu. Ya, makanya kita renungkan yang 1 Raja-Raja 18 ini, apa yang bisa kita pelajari dari Elia sehingga kita bisa teguh hati dalam firman, doa, pujian, dan penyembahan. Nah, saya lanjut ke ayat 23. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Jadi, Elia menantang nabi-nabi Baal ini untuk mempersembahkan korban kepada Allah masing-masing, tapi tanpa api gitu. Ayat 24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Nah, ini ya, ada banyak sekali rakyat di situ yang mereka setuju. Ayo buktikan siapa sih Allah yang sebenarnya gitu ya. Ayat 25, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Ya, jadi Elia sendirian itu bilang ke nabi Baal, ya kalian kan banyak gitu, ya kalian mulai duluan aja gitu. Kalau dipikir-pikir ya, katakanlah saya membayangkan kalau lembunya ini 2 ekor lembu, masing-masing sama besarnya, katakanlah gitu ya. Nah, kalau yang satu timnya besar 450 orang, sedangkan yang satu Elia cuma sendirian. Harusnya kan Elia mulai duluan. Kenapa? Karena ketika dia mengolah lembu ini mungkin dipotong, dikulitin, nggak tahu diapain, dikasih bumbu atau apalah. Kalau sendirian kan lebih lama ya daripada kalau ada tim, apalagi besar timnya 450 orang gitu ya. Tapi enggak, Elia membiarkan Nabi Baal, ayo kalian duluan gitu ya. Ayat 26, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka bercingkat-cingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ya, mereka mengambil lembu seperti ditantang sama Elia, mengolahnya, dipotong-potong, disiapkan di atas tempatnya gitu, dan mereka memanggil-manggil Allah mereka, tapi tidak ada apa yang terjadi gitu, tidak ada api, bahkan mereka sudah menari-nari, bercingkat-cingkat, lompat-lompat gitu. Dan kalau kita baca ayat 27, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ya, Elia agak mengejek ini ya. Udah setengah hari tapi tidak ada terjadi apa-apa gitu. Ayat 28 berkata, maka mereka memanggil lebih keras lagi serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Nah, setelah diejek sama Elia, nabi-nabi Baal ini semakin menjadi-jadi ya, semakin semangat, berasa disemangati sama Elia ya. Mereka mengambil pedang, menoreh-noreh sambil bercucuran darah gitu. Dan ayat 29 berkata, sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada menjawab, tidak ada tanda perhatian gitu ya. Nah, kalau kita lihat kronologisnya, saya bisa membayangkan bahwa ini awal mulanya dari pagi hari ya. Pagi-pagi mereka sudah berkumpul, dan nabi-nabi Baal
sedang mempersiapkan korban, mereka menari-nari, menoreh-noreh diri mereka itu sepanjang hari. Jadi pagi, ayat 27 berkata tengah hari, ayat 29 berkata lewat tengah hari, dan sampai waktu pemersembahan korban petang. Jadi ini sudah kira-kira udah sore ya, tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi dari tadi sepanjang hari ini Elia tuh sebenarnya cuma duduk-duduk melihat nabi-nabi Baal mengejek mereka gitu. Dan baru ayat 30 Elia ini baru mulai beraksi. Kata Eli kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi di atas gunung Karmel ini ada mesbah Tuhan, tapi karena gak ada yang pakai, gak ada yang merawat, gak ada yang memperhatikan mesbah Tuhan, ya semuanya banyak orang menyembah Baal gitu. Jadi mesbah Tuhan ini terlalaikan ya. Jadi kemudian sama Elia didirikan kembali gitu. Ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32 berkata, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Jadi mesbah tadi yang rusak tadi didirikan kembali sama Elia dengan 12 batu yang mewakili 12 suku Israel ya. Dan gak hanya mendirikan mesbah, sekeliling mesbah itu kemudian dibuat parit, ada selokannya gitu ya. Selokannya itu kira-kira bisa memuat 2 sukat benih. Jadi selokannya ini bukan sekedar selokan kecil, tapi selokan yang lumayan ya, ada di sekelilingnya gitu. Kemudian ayat 33 berkata, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu. Nah, ini nih Elia baru mulai beraksi. Sepanjang hari dia cuma melihat dan mengejek, dan sekarang setelah sore, setelah mulai gelap, dia baru siapin mesbahnya, kasih kayu, kemudian lembu tadi yang sudah menunggu sepanjang hari dipotong-potong ya, ditaruh di atas kayu itu. Ayat 34, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 puyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Nah, sesudah Elia menyiapkan mesbah kayu dan potongan lembu tadi, Elia meminta kepada bangsa Israel yang berkumpul di saat itu, kan dia bilang mendekat gitu. Jadi mereka mendekat melihat dia dengan sesama apa yang Elia lakukan ya. Dan dari rakyat yang berkumpul itu, Elia minta air. Ya ingat ya, ini lagi kekeringan. Jadi air ini adalah sesuatu yang berharga gitu ya. Dan yang pertama dia minta adalah 4 puyung air. Dari air yang terkumpul dari 4 puyung ini dituang, disiramkan ke atas korban tadi itu. Dan tentunya karena korban tadi sudah di atas kayunya itu juga kena siraman air itu. Dan gak hanya sekali Elia meminta air, total Elia meminta air itu 3 kali gitu. Jadi totalnya ada 12 puyung air yang disiramkan ke atas meja. Nah, di ayat 35 berkata demikian, sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Nah, sekarang kita tahu kenapa sih kok Elia itu nggak hanya membangun mesbahnya, menumpuk 12 batu, tapi juga menggali parit di sekeliling mesbah itu. Kenapa? Karena biar ketika itu airnya disiram, airnya ke atas mesbah tadi itu ya, airnya itu tidak mengalir pergi begitu aja, tapi terkumpul, tertampung di parit yang digali di sekeliling mesbah itu tadi gitu. Saya rasa aneh ya, ada beberapa keanehan yang kita baca barusan di ayat 34 dan 35. Pertama ini adalah masa kekeringan di mana air itu ada sesuatu yang berharga gitu ya, di mana kalau mungkin sehari-hari mereka mau minum aja mereka hemat-hemat,
mau mandi aja hemat-hemat gitu ya, bahkan belum tentu mandi kan, ini 3,5 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun gitu ya, tidak ada hujan gitu. Dan bahkan ternak-ternak mereka mungkin juga minumnya itu secukupnya aja gitu, nggak banyak-banyak gitu. Jadi ini air adalah sesuatu yang berharga pada saat itu gitu ya, tapi dipakai untuk disiramkan ke atas mesbah gitu. Saya bisa bayangkan dari mana air itu ya. Saya cuma bisa membayangkan ya, waktu diumumkan ada apa? Ada Elia, ada Nabi Elia menantang Nabi Baal gitu. Ketika diumumkan ke semua rakyat yang pingin tahu itu, mereka datang dengan bawa bekal gitu ya, bawa minum gitu. Siapa tahu nanti di atas gunung haus gitu. Nah, orang-orang Israel yang bawa bekal air tadi ini yang mempersembahkan, mereka sudah menunggu dari pagi, sudah berdiri dari pagi sampai sore, sampai udah petangnya, dan mereka mungkin selama menunggu itu minum, dan ini adalah yang tersisa gitu. Yang tersisa ini bukannya tidak berharga, malah pada saat seperti itu yang tersisa ini yang paling berharga gitu kan, tinggal sedikit. Nah, sesuatu yang berharga itu mereka persembahkan. Rakyat orang Israel ini mempersembahkan yang berharga ini. Mereka mempersembahkan bukan dari kelebihan mereka mempersembahkan dari kekurangan mereka. Mereka mempersembahkan dari kehausan mereka, mereka mempersembahkan dari kebutuhan mereka sebenarnya. Tapi bangsa Israel mempersembahkan, dan banyak yang bermurah hati, banyak yang mau nurut sama Nabi Elia dan mempersembahkan. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi Baal, mereka sudah sepakian, seharian menoreh-noreh menari, tidak terlihat jelas. Berarti kemungkinan ini adalah Tuhan yang sebenarnya gitu ya. Nah, itu keanehan yang pertama. Keanehan yang kedua adalah mempersembahkan korban itu perlu api ya. Ternaknya ini dibakar gitu ya, lembu ini dibakar, bukan direbus gitu kan. Kalau direbus taruh di dalam panci isinya air gitu, tapi ini dibakar gitu ya, di barbecue gitu ya. Nah, kalau kayu untuk membakar dikasih air, biasanya itu sulit untuk terbakar gitu ya. Biasanya kalau kita mau membakar, mencari kayu untuk membakar sesuatu, katakanlah membuat api unggun gitu, yang dicari adalah kayu kering. Nah, kayu yang yang dipakai untuk membakar itu harus kering. Kenapa? Kalau kering itu lebih mudah untuk terbakar. Tapi kalau kayu itu basah, misalkan habis kena hujan atau masih menempel di pohonnya yang basah gitu ya, itu biasanya lebih susah untuk dipakai terbakar gitu. Tapi yang ini, yang terjadi adalah kayu api ini dibasahi, bukan hanya sekedar disemprot dengan air, tapi terendam dengan api, penuh dengan air, dikatakan di ayat 34 ya. Nah, ini Elia ini bukan hanya menantang Nabi Baal untuk mempersembahkan korban tanpa api, tapi juga menantang Tuhan. Ayo Tuhan, Engkau kalau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh mujizat, nyatakan dirimu. Ini ada kayu, dan kayu ini basah. Gimana caranya kayu yang basah, mesbah yang basah ini bisa terbakar dengan api? Nah, kita lanjut. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Nah, ayat 38 berkata, "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di parit itu habis dijilatnya." Luar biasa. Jadi, ketika Elia berdoa untuk Tuhan menyatakan dirinya,
Tuhan tuh menjawab langsung dari langit, ada api yang menyambar. Dan ini cuma sekali aja langsung menyambar, dan semuanya langsung sekaligus habis gitu ya. Jadi saya hanya bisa membayangkan bahwa api ini bukan seperti api yang biasa gitu, tapi api yang begitu panasnya sekali menyambar langsung habis. Ada tanda mukjizat yang luar biasa. Jadi dari kayu yang basah, kayu api yang basah ini langsung habis gitu. Kayu yang tadinya susah terbakar langsung habis dimakan, disambar oleh api Tuhan dari langit ya. Ini firman Tuhan barusan ini berkata gitu, kalau Tuhan itu Tuhan yang hidup, ya Tuhan yang berkuasa. Segala situasi yang kita hadapi, bahkan kalau dilihat kok semakin lama semakin terperosok, semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin jelek ya, semakin lama semakin tidak ada jalan keluar. Malah sebenarnya itu adalah situasi di mana Tuhan menyatakan dirinya, di mana Tuhan menyatakan mukjizatnya gitu. Untuk segala sakit penyakit, untuk segala situasi, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam sekolah gitu, mungkin dalam masa depan. Ketika Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup berfirman, maka yang difirmankan itu akan jadi gitu. Api Tuhan menyambar korban bakaran, itu juga berkata, dalam segala hal yang mati, yang dalam tanda kutip mungkin yang tidak ada masa depan, yang tidak ada semangat, tidak ada harapan, Tuhan bisa kasih harapan yang baru, Tuhan bisa kasih api yang baru, Tuhan bisa kasih semangat yang baru gitu. Dan bahkan untuk kayu yang basah, artinya mungkin buat hidup yang mungkin hari-hari ini atau kemarin-kemarin ini sudah merasa aku tidak bisa apa-apa lagi, sudah merasa aku tidak punya harapan lagi, Tuhan bisa memberi harapan yang baru, Tuhan bisa memberi masa depan yang baru. Amin. Nah, ya, yang terjadi adalah tanda mukjizat. Semua orang Israel menyaksikan ada api dari langit Tuhan yang menyambar. Bahkan Ahab sebenarnya ada di sana gitu. Di sana untuk bersama-sama dengan rakyat menyaksikan semuanya itu. Di ayat 39 berkata, ketika seluruh rakyat melihat kejadiannya, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Jadi bangsa Israel melihat tanda mukjizat ini, melihat api yang menyambar, yang padahal tidak mungkin gitu ya. Mereka semua bertobat, mereka semua memuji Tuhan dan mereka sujud gitu ya, berkata Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah gitu. Lalu ayat 40, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Jadi nabi-nabi Baal tadi 450 orang dihabiskan. Saat itu juga setelah api menyambar dan sekitar bangsa Israel sujud menyembah Tuhan gitu ya. Ya, itulah yang kita baca barusan dari 1 Raja-Raja 18, kisah Elia di mana dia seorang diri menghadapi 450 nabi Baal. Kadang bukan soal jumlahnya, kadang itu soal kuasanya gitu ya. Siapa sih yang berkuasa? Tuhan cuma satu gitu. Tapi dia itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Jadi makanya jangan khawatir, jangan berkecil hati kalau kita itu merasa sendirian. Kalau hari-hari ini kita beribadah sedangkan orang-orang sekitar kita tidak ada beribadah gitu, ataupun mengejek kita, ataupun mengecilkan kita gitu karena iman percaya kita. Tapi yang pasti gitu, Tuhan melihat kesedihan kita. Itu apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Amin. Nah, kita mau menarik pelajaran dari kisah Elia ini dari 1 Raja-Raja 16, 17, dan 18 gitu. Yang saya perhatikan pertama adalah kalau setiap langkah Elia itu ada firman Tuhan yang mengarahkan gitu.
Contohnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 9. Ini memang tadi kita tidak bacakan semuanya. Saya encourage teman-teman untuk baca setelah ibadah, mungkin nanti malam atau besok atau minggu ini dibaca gitu. 1 Raja-Raja 17 ayat ketiga dan ayat ke-9. Tuhan memberi firman, dan juga seperti yang kita sudah baca 1 Raja-Raja 18 ayat pertama. Tuhan mau menurunkan hujan. Dan untuk menurunkan hujan itu Tuhan menyuruh Elia menemui Raja Ahab gitu ya. Nah, setiap langkah Elia itu ada firman Tuhan yang menuntun ya. Buat kita hari ini firman Tuhan adalah tuntunan kita ya. Pelita buat kita dan terang buat kaki kita dan jalan kita ya. Makanya ayo, pandemi sudah berjalan setahun lebih, kondisi belum tentu lebih baik, tapi saya percaya gitu, kalau firman Tuhan tetap bersama kita, tetap di tangan kita, kalau firman Tuhan yang mengarahkan langkah kita seperti Elia, kita akan keluar sebagai pemenang. Ada new hope. New hope kita bukan di vaksin, new hope kita bukan di keadaan sekitar, bukan di angka laporan berapa sih yang sudah sembuh, berapa sih yang terkena virus, tapi new hope kita adalah di dalam Tuhan. Ya, itu yang yang pelajaran pertama dari kisah Elia. Ada firman Tuhan yang mengarahkan langkah Elia, demikian juga langkah-langkah kita. Amin. Yang kedua, doa Elia itu didengar oleh Tuhan dan berkuasa gitu. Tadi di tempat kita renungkan dengan singkat di 1 Raja-Raja 17, Elia melakukan tanda mujizat pertama kalau minyak dan tepung dari janda di Sarfat ini tidak habis. Bahkan yang dipikir atau dikira oleh janda ini bahwa ini adalah roti terakhir mereka. Jadi tepung dan minyaknya cukup untuk membuat roti terakhir buat janda dan anaknya gitu. Tapi karena dia punya iman, dia membagikan ke Elia tepung dan minyak yang di rumah itu tidak habis gitu ya. Bahkan mereka hari demi hari boleh makan terus dari tepung dan minyak itu tadi. Nah, kemudian anak janda ini sakit, dan sakitnya itu membuat anak ini meninggal gitu ya. Oleh doa Elia, anak ini boleh hidup lagi gitu. Dan kemudian doa yang paling luar biasa ketika Elia menantang Nabi Baal, ada api dari langit yang menyambar korban itu. Padahal itu tadi seperti kita baca, itu tidak pakai api manusia, tapi apinya dari langit dan kayunya basah. Dan itu bukan hanya sekedar basah, tapi terendam air karena ada 12 ada air gitu ya. Nah, terus itu terjadi sebelumnya Elia berdoa dulu. Jadi doa Elia didengar sama Tuhan dan dijawab dengan tanda ajaib, dengan kuasa dari Tuhan gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan pelajaran buat kita adalah, ayo mari kita berdoa seperti Elia gitu. Doa yang penuh iman, doa yang tidak sungkan-sungkan sama Tuhan, tapi langsung menghadap tata kasih karunia-Nya Tuhan gitu. Yang percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, yang percaya bahwa Tuhan itu yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberi jawaban atas doanya kita gitu. Dan doa dengan penuh iman seperti Elia ini menggerakkan Tuhan untuk melakukan tanda dan mukjizat. Nah, sedikit kita minggir sebentar dari poin pelajaran dari kisah Elia ini. Saya baru teringat ketika Elia mulai beraksi, sebenarnya itu sudah sore, sudah malam ya. Saya merenungkan kenapa kok setelah malam Elia baru beraksi gitu, baru mulai menyiapkan, dan habis itu ada api yang turun dari langit.
Kalau ini terjadinya pada pagi atau siang yang cerah, api yang dari langit ini saya kira masih terlihat. Tapi yang terlihat, maksudnya eh, yang bisa melihat tuh kira-kira adalah orang sekitar yang ada di Gunung Karmel ini aja, gitu ya. Tapi kalau malam atau gelap atau sore ketika matahari sudah mulai terbenam, api yang dari langit yang menyambar korban ini pasti terlihat apa? Bukan hanya orang yang di sekitar yang datang berkumpul di atas Gunung Karmel ini, tapi sekitar gunung itu. Dan juga tempat yang dipilih ada di atas gunung. Artinya adalah orang-orang dari jauh bisa melihat, loh, kenapa aku ada api dari langit ya. Kuasa Tuhan terlihat dari jauh, terlihat dari jauh dan semua orang bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya cuma sedikit ngambil side step dari pelajaran kisah Elia ini, cuma mengingatkan bahwa kadang kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, bahkan menjadi pusat perhatian dari permasalahan itu sendiri, adalah Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kuasa dan manusia, sehingga semua orang yang bisa melihat kalau Tuhan itu berkuasa gitu. Makanya kalau kita lagi dalam segala sesuatu, dalam segala situasi, ayo tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Oke, kita kembali lagi ke pelajaran dari kisah Elia. Yang terakhir, pelajaran kita bisa petik adalah ketika musik terjadi, semua bangsa Israel melihat, semua orang Israel melihat, segenap umat Israel melihat tanda mukjizat, api yang menyambar itu. Mereka bertobat, mereka memuji Tuhan. Saya merenungkan gitu. Sebenarnya yang menjadi korban, yang menyenangkan Tuhan, apakah lembu yang dipotong-potong itu? Apakah air yang dituang di atas mezbah itu? Atau sebenarnya pertobatan dari bangsa Israel? Pujian dari bangsa Israel menyatakan bahwa Tuhan itu Allah. Saya tidak mengecilkan korban, saya tidak mengecilkan orang memberi persembahan dalam bentuk apapun, dalam pelayanan. Saya tidak mengecilkan semuanya itu adalah usaha masing-masing orang yang percaya. Saya tidak mengecilkan orang yang mungkin berkorban dalam hal material ya, seperti air itu tadi. Dalam material mungkin menyisihkan uang untuk persembahan, menyisihkan uang untuk misi, menyisihkan waktu untuk pelayanan dan sebagainya. Saya tidak mengecilkan itu, karena itu ada persembahan juga buat Tuhan. Tapi persembahan yang terbesar yang menurut saya di kisah di 1 Raja-Raja 18 ini adalah ketika segenap bangsa Israel ini mereka bertobat, mereka menyatakan bahwa Allah itu Allah yang, Tuhan itu Allah, Dia Allah yang sejati. Ada pujian dari hati, dari mulut mereka, dan mereka sujud menyembah. Ya, buat kita juga harus mengingatkan gitu, kehidupan pujian penyembahan itu penting, pelayanan penting, mempersembahkan uang, waktu, tenaga itu penting, tapi Tuhan itu juga rindu atau terlebih lagi merindukan waktu pribadinya kita gitu, waktu bersama dengan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji secara pribadi, bukan hanya saat ibadah, bukan hanya diwajibkan orang tua, tapi ketika hari demi hari kita menyembah Tuhan. Ya, jadi kalau saya mau menutup, menyingkatkan, apa sih yang kita bisa pelajari dari Elia? Bagaimana kita bisa semakin teguh, semakin siap setia dalam firman, dalam doa dan pujian penyembahan, ya, seperti yang kita baca dari kisah Elia tadi, ya. Kita menantikan, merindukan rema atau firman dari Tuhan buat setiap langkah kita. Senantiasa berdoa dengan iman dan mengharapkan dengan sungguh-sungguh kalau Tuhan itu menjawab doa kita. Dan hari demi hari kita punya waktu secara pribadi, waktu dalam pujian penyembahan secara pribadi,
kepada Tuhan kita. Ya, mari kita tutup renungan kita pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa Tuhan, yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami lewat kisah Elia ini Tuhan. Dan biarlah Bapa kami bukan hanya jadi pendengar saja, tapi biarlah Bapa setiap orang yang mendengarkan perenungan pagi hari ini Bapa, mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu juga menjadi pelaku-pelaku firman Bapa, jadi pelaku yang penuh iman Tuhan. Dan biarlah segala doa kami Bapa, kami boleh datang dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia-Mu dalam doa kami Bapa, sehingga doa kami ini beriman Bapa, berkuasa Tuhan, sehingga kami juga boleh mengalami tanda mukjizat untuk menyatakan kuasa-Mu Bapa, untuk kami secara pribadi dan juga untuk orang-orang sekitar kami. Dan biarlah Tuhan ingatkan kami Bapa untuk senantiasa menyembah Engkau, memuji Engkau dalam waktu saat teduh pribadi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau tutup bungkus perenungan ini dalam kuasa darah-Mu, biar boleh jatuh ke hati kami yang paling subur Tuhan, dan tidak direbut oleh si jahat Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saya akan kembali ke yang bertugas. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. It gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. It gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. Mari Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya minta Bapak, Ibu, Saudara bisa juga berdiri di tempat masing-masing. Kita bersyukur untuk ibadah yang sudah Tuhan boleh pimpin dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih di akhir dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh juga mendapat firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Kami diingatkan supaya kami belajar untuk siap sedia dan makin teguh di dalam bertumbuh dalam firman-Mu, di dalam doa, pujian, penyembahan, sama seperti Elia. Engkau juga mengajar kami semua untuk bertumbuh di dalamnya. Mari Bapak, berkati Bapak PDP Ivan Sulaiman yang sudah menyampaikan firman-Mu ini, supaya Engkau memberkati dia bersama seisi keluarganya. Pakai Pak Ivan dengan semakin luar biasa juga. Juga setiap kami yang sudah boleh mendengar firman-Mu,
Jadikanlah kami orang yang bukan hanya pasif, tapi kami boleh melakukan apa yang sudah kami dengar. Karena firman-Mu berkata, barang siapa mendengar firman-Mu dan juga kami melakukannya, maka kami akan kuat seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika badai datang menerpa, kami tidak rubuh, kami tidak rontok, karena kami dibangun di atas dasar yang teguh. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang juga yang mau melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Apapun yang sedang kami hadapi, ajar kami supaya kami tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebelum kami menutup, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau terus pimpin, jaga, lindungi supaya negara kami juga Indonesia yang jauh dari kami di tanah air kami ini Tuhan boleh senantiasa dijaga, dilindungi Tuhan. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin beserta seluruh menteri, seluruh aparat pemerintah yang duduk di pusat maupun di daerah, juga seluruh TNI dan Polri, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menolong supaya negara kami semakin bersih, dijauhkan dari korupsi yang seringkali menjatuhkan banyak orang, karena cinta akan uang itu merupakan akar dari segala kejahatan. Mari Engkau yang menolong Tuhan, juga khususnya di masa pandemi ini, supaya semua boleh diatasi dengan baik, supaya negara kami, khususnya masyarakat, boleh taat akan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Mari Bapak, supaya pelaksanaan vaksin boleh berjalan juga dengan baik. Mari Engkau yang kerjakan dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya semua boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di dalam negara kami Indonesia, juga di Jerman dan di Belanda ini Tuhan. Kami terus berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon supaya Engkau juga memberkati setiap pemimpin negara, baik pemimpin negara Jerman, pemimpin negara Belanda, karena kami tahu negara ini juga perlu kebangunan rohani kembali Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya di pemerintahan ada orang-orang percaya yang Kau pakai. Untuk kami terus berdoa supaya ada pemulihan juga terjadi, transformasi juga terjadi atas bangsa dan negara Jerman dan Belanda, tempat di mana kami tinggal, kami bekerja, kami menjalankan studi. Mari Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Kalau Eropa dulu dipakai menjadi negara yang memberkati banyak bangsa dengan kegerakan misi, biarlah kami semua yang ada di negara ini, jadikan kami garam, jadikan kami terang Tuhan, untuk boleh menerangi orang-orang yang sedang berjalan menuju jurang kebinasaan, supaya kami boleh memenangkan mereka. Khususnya visi GMI adalah memenangkan orang-orang Indonesia yang sedang bekerja, yang sedang studi di Jerman, di Belanda, juga tentunya untuk orang-orang Eropa sendiri. Di sini ada orang Jerman, orang Belanda, bahkan segenap bangsa ada di negara ini. Mari Tuhan pakai kami urapi di akhir zaman ini. Jadikan kami orang-orang yang juga aktif dalam melakukan tugas panggilan amanat agung-Mu Tuhan, supaya kami boleh saling bekerja bersama untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Mari Engkau berkati sepanjang minggu ini lagi, kalau kami akan masuk dalam doa-doa kami, Hope yang ada di kota-kota, bahkan Hope Global pada hari Kamis, juga untuk Komsel Perak, Komsel Perkasa yang dilaksanakan di kota-kota yang sudah ada, juga untuk kompak kelompok pemahaman Alkitab, berkati Tuhan. Untuk kontak komunikasi antar pekerja, Tuhan juga berkati. Mari Tuhan sepanjang minggu ini lawat kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang tidak tinggal diam, tapi kami juga mau berusaha, karena kami tahu Tuhan, iman yang disertai perbuatan selalu akan menghasilkan hal-hal yang semakin luar biasa dalam hidup kami. Kami mensyukuri semua ini. Sebentar kami akan meninggalkan online ini dengan berkat yang daripada. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh arahkan hati kita dan mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita mau menutup dalam doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe